Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamid. Subahan nur ya Ustad. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah ya Ustad. Baik, apa kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah kabar kami semua baik-baik saja wahai guru. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat afiah, iman Islam, taufik hidayah dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi kembali ya dalam channel YouTube Pak Saifuddin dalam rangka kita thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Untuk itu kami mohon kepada anak-anakku sekalian untuk menyiapkan buku paketnya, yaitu buku SKI, yaitu kita akan mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bab 2 mulai halaman 29 sampai halaman 35. Jadi insya Allah hanya akan kita bahas halaman 29 sampai halaman 35 bagian atas saja. Yang penting kalian bisa memahami dan bisa memahami apa yang diceritakan di dalam buku SKI ini dengan baik, sehingga menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dalam mensyiarkan dakwah Islamiyah. Diharapkan ya dari pemahaman-pemahaman kita tentang sejarah Nabi SAW agar tertanam kecintaan kita, kecintaan kalian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, ya, hari ini kita akan membahas tentang tema atau judul pembinaan, pendidikan dan dakwah serta pemerintahan dan keamanan. Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui, beliau berdakwah di kota Mekah, tempat kelahiran beliau sendiri itu selama 13 tahun. Setelah beliau berdakwah di Mekah, ya, dirasa tidak banyak perkembangan dan tidak banyak kemajuan serta respon dakwah daripada kaum Quraisy pada waktu itu, maka Nabi Muhammad SAW mencoba berhijrah ke kota Taif. Ini hijrah Nabi yang pertama. Diharapkan orang-orang Taif yang masih punya hubungan sanak keluarga dengan Nabi Muhammad menyambutnya dengan baik. Namun ternyata sambutan kaum Taif justru sebaliknya, malah menghina Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mengusir Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad dalam sejarah terluka karena mendapatkan lemparan batu oleh anak-anak yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tetap bersabar dan beliau mendoakan kepada kaum-kaum itu dengan doa yang luar biasa, yaitu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu, belum mengetahui bahwa aku adalah seorang nabi yang membawa kebenaran. Nah, setelah Nabi SAW tidak ada harapan lagi untuk berdakwah dan berhijrah di kota Taif, selanjutnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah beliau berisra Mi'raj, diperintahkan untuk beliau berhijrah ke kota Madinah. Ya, pada waktu itu yang menemani beliau adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian di kota Madinah Nabi SAW
mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dulu kota Madinah disebut Yasrib, ya, di pelajaran SKI bab pertama. Langkah pertama setelah Nabi SAW sampai ke kota Madinah, beliau tidak memikirkan tempat tinggalnya terlebih dahulu. Padahal kalau beliau mau, siapapun dari penduduk kota Madinah, baik yang kaya, yang saudagar, mereka menawarkan rumah untuk tempat tinggal Nabi SAW. Namun beliau tidak memikirkan hal itu terlebih dahulu. Namun yang beliau bangun pertama kali justru adalah sarana ibadah. Karena tempat ibadah yang berupa masjid yang dibangun oleh Nabi SAW ini juga difungsikan nanti untuk membina dan mengajarkan umat tentang dakwah, tentang bagaimana Islam mengajarkan syariatnya kepada umat Islam itu sendiri. Di dalam masjid itulah Nabi SAW melakukan syiar Islam, mendidik para sahabat Nabi SAW. Bahkan beliau menyusun strategi perang ketika ada musuh-musuh Islam yang ingin memeranginya. Itu juga beliau lakukan di markasnya, yaitu di dalam masjid. Di masjid yang dibangun Nabi SAW dahulu adalah sebidang tanah kepunyaan dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Kedua anak yatim itu diasuh oleh seorang sahabat bernama As'ad bin Zurarah. Pada saat Nabi SAW menentukan tempat pembangunan masjid di tanah anak yatim itu, kedua anak yatim itu dengan ikhlas telah memberikan tanah itu kepada Nabi SAW dan pengasuhnya As'ad bin Zurarah. Namun Nabi SAW tetap membayar tanah itu dengan harga yang pantas. Ya, pada waktu itu Nabi SAW membayarnya dengan harga 10 dinar. Itu harga yang sangat pantas pada waktu itu dengan uang keping emas. Agar apa? Menjadi pesan moral untuk kita bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat memperhatikan anak yatim. Makanya Nabi disebutkan Abu Syafiq bil yatim wal armalah. Nabi itu orang yang paling sayang dan penyayang terhadap anak-anak yatim dan janda-janda tua yang butuh dibantu oleh beliau. Di atas tanah tersebut terdapat beberapa pohon kurma dan beberapa kuburan orang musyrik. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dibongkar kuburan-kuburan itu dan dipindahkan, serta menebang pohon-pohon kurma. Setelah tanah tersebut diratakan, maka dibangunlah sebuah masjid yang panjang dan lebarnya 100 hasta. Ya, luar biasa. Ini adalah masjid pertama kali yang dibangun Nabi SAW, yaitu Masjid Nabawi. Bangunan masjidnya sangat sederhana. Ya, tidak mewah seperti bangunan Masjid Nabawi sekarang. Hanya terdiri dari tanah liat sebagai dindingnya, lantainya hanya pasir biasa, bahkan atapnya terbuat daripada pelepah kurma saja. Namun, dari kesederhanaan masjid itu, Nabi SAW mencetak kader-kader, pendakwah, penyambung lidah Nabi SAW dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Mereka menjadi pejuang-pejuang tangguh dalam mendakwahkan Islam berkat gemblengan didikan Nabi SAW di masjid yang sederhana itu. Sehingga berkat mereka, jasa-jasa para sahabat Nabi dalam menyebarkan Islam, alhamdulillah kita menikmati ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu juga difungsikan oleh Rasulullah SAW sebagai pusat pembinaan rohani dan jasmani. Sekaligus pula merupakan tempat ibadah, tempat belajar menuntut ilmu, dan tempat pertemuan serta musyawarah di dalam memecahkan satu permasalahan yang terkait dengan permasalahan umat atau permasalahan kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW di kota Madinah mendirikan daulah Islamiyah atau negara pemerintahan Islam. Ya, walaupun beliau mendirikan daulah Islamiyah, tapi beliau juga tidak memaksakan kepada setiap penduduknya untuk masuk Islam. Akan tetapi ketika Islam sudah kuat dan dibangun daulah Islamiyah oleh Nabi SAW,
Ya, beliau mengajak damai kepada orang-orang kufar, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, agar mereka mau mengikuti perjanjian-perjanjian yang disusun atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi SAW memerintahkan atau menerima perintah zakat, puasa, dan hukum-hukum pidana serta perdata yang ditentukan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau di Mekah belum ada ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal haram. Kalau di Makkah lebih banyak dibahas tentang akidah Islamiyah, penguatan iman. Namun di Madinah sudah mulai ada syariat, ajaran-ajaran baik itu perintah zakat, puasa, dan lain-lain, itu turun di kota Madinah. Dalam memegang pemerintahan Rasulullah SAW, ya, dibantu oleh para sahabatnya. Bila bepergian keluar kota, Rasulullah mengangkat seorang wakil. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah Zaid bin Harithah, Abu Lubabah, Utsman bin Affan, Muhammad bin Aslamah. Ini sahabat-sahabat yang selalu mewakili Nabi ketika Nabi keluar kota. Ada lagi, Nabi SAW mengangkat imam sholat sewaktu Nabi sakit, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan beliau juga mengajak Ibnu Ummi Maktum sebagai muadzinnya ketika beliau bepergian. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang diamanahkan atau dipercayakan oleh Nabi SAW sebagai pemberi fatwa, ya, memberikan pencerahan-pencerahan tentang ajaran agama dan memutuskan berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Siapa itu? Diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Thabit. Kemudian Nabi SAW juga mengangkat seorang wazir, ya, atau menteri, ya, diangkat sebagai pemegang amanah. Yang pertama, wazir yang diangkat oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, dan juga Hudzaifah bin Yaman, yang selalu memegang segala rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Ada lagi yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai diplomat. Zaid bin Thabit adalah sebagai diplomat juru bahasa Rasulullah SAW dalam bahasa Persia, Romawi, dan Ethiopia. Kemudian petugas penulis wahyu yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Zaid bin Thabit. Muadzinnya Nabi SAW ada Bilal bin Rabah, ada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian gubernur yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW, ya, di Mekah ada Itab bin Usaid, yang diangkat pada tahun 8 Hijriyah. Kemudian Bazan, penjabat Raja Persia di Yaman pada tahun 10 Hijriyah. Umar bin Khattab diangkat menjadi wali kota Madinah, bertugas menyelidiki keadaan, ya, pasar, dan Umar bin Khattab menetapkan seorang dirrah. Ya, dirrah itu adalah pengaman atau tugas keamanan pasar yang menyelesaikan bila terjadi pertengkaran di pasar. Ada lagi Qais bin Sa'ad diangkat sebagai seorang polisi yang menjaga keamanan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengangkat para ajudan-ajudan Rasul, ya, pendamping-pendamping Nabi. Walaupun Nabi SAW sudah dijamin dilindungi oleh Allah, tapi secara zahir Nabi pun masih mengangkat para ajudan-ajudannya, pengawal-pengawalannya. Yang pertama ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, nanti kalian baca sendiri, ya, fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya. Ada lagi Jabal bin Amir, Dhahab bin Yusuf bin Ka'ab, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Mu'ad bin Abi Ayyub, Rabi'ah bin Ka'ab, Aslam bin Syarik, kemudian Siraj, Abul Barra, Ummu Muhjin, dan lain-lain. Itu adalah nama-nama sahabat yang bertugas sebagai ajudan Nabi SAW. Nanti silahkan kalian baca materinya dengan baik dari halaman 29 sampai halaman 35 bagian atas. Tugas yang Bapak sampaikan adalah hari ini kalian menghafal nama-nama sahabat Nabi SAW
yang bertugas membantu dakwah Nabi, yaitu pada halaman 32. Ya, kalian menghafal nama-nama sahabat Nabi pada halaman 2, yaitu menghafal wakil yang pernah diangkat oleh Nabi SAW, kemudian menghafal sahabat-sahabat Nabi yang diberikan izin oleh Nabi memberikan fatwa. Ya, itu saja tugas kalian menghafalnya, yaitu pada halaman 32. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tolong diperhatikan lagi ya tugas dari Bapak, ya, jangan sampai kalian keliru lagi ya. Halaman 32 menghafal sahabat Nabi yang diangkat menjadi wakil dan sahabat Nabi yang diangkat menjadi para pemberi fatwa yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, man jadda wajada, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Barang siapa yang berjalan di atas koridor jalan yang benar, pasti dia akan sampai pada tujuan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.